Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, sehat, jasmani dan rohani. Rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas 4 ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Yang kita mau bahas ini, apa yang terjadi di dalam masing-masing tingkatan 4 ilmu ini. Saudara, tonton video ini sampai selesai supaya kita memahami, oh ternyata begini jalannya. Yang pertama yang kita bahas ilmu syariat. Sebelumnya saya mohon maaf, di dalam ilmu syariat tidak pernah damai. Sekali lagi saya mohon maaf, saya akan menyampaikan sesuai apa yang pernah rasakan, apa yang pernah alami di dalam semua tingkatan ini. Di dalam ilmu syariat tidak pernah damai. Ketika kita mencari ilmu syariat atau belajar ilmu syariat, kita selalu bertengkar pikiran kita sendiri. Kita selalu bertengkar dengan diri sendiri. Kita selalu menyalahkan nafsu sendiri. Sibuk dengan surga neraka. Sibuk dengan pahala. Kalau tidak sholat masuk neraka. Kalau sholat masuk surga. Ini yang terjadi di dalam ilmu syariat. Kemudian kita merasa paling benar, sibuk mencari kesalahan dan kelemahan agama orang lain. Perlu saudara ketahui, ketika kita masih mengurusi agama orang lain, mengupin agama orang lain, itu artinya kita belum yakin dengan agama kita sendiri. Kalau kita sudah betul-betul yakin agama kita sendiri, tidak perlu mengurusi agama orang lain. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau kita masih tetap mengurusi agama orang lain, itu artinya belum selesai dengan agama kita. Kemudian ilmu tarekat. Apabila kita belajar ilmu tarekat, kita berpandangan bahwa iblis, setan itulah musuh kita yang nyata. Iblis dan setan harus kita singkirkan karena itu adalah musuh. Padahal
kita sendirilah pelakunya. Kita sendiri pelakunya. Kita kutip sedikit perkataan Syekh Al-Junaid. Apa kata beliau? Jika nafsumu menampakkan diri, agama setan bergema dalam dirimu. Jika engkau puaskan satu hasratmu, ribuan iblis tercipta dalam dirimu. Itu artinya kita sendirilah pelakunya yang menciptakan iblis. Subhanallah. Kemudian kita masuk di dalam ilmu hakikat. Ketika kita belajar ilmu hakikat, disitulah kita memahami ternyata musuh kita yang nyata adalah diri sendiri. Musuh kita yang nyata adalah diri sendiri, bukan iblis, bukan setan dan lain sebagainya. Kita semua yang membuat, artinya kita jadi pelakunya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tetapi apabila kita belajar ilmu ma'rifat, semua ini tidak ada. Semua ini tidak ada. Itulah sebabnya orang-orang ma'rifatullah damai. Damai. Mari kita belajar ilmu ma'rifat. Tetapi kita jangan terlalu berpandangan bahwa ilmu ma'rifat inilah ilmu yang tertinggi. Bukan. Ilmu ma'rifat adalah ilmu awal, tangga pertama untuk memasuki agama. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Awal agama mengenal Allah. Apa kata Nabi? Ajarilah orang mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, baru dia menyembah aku. Subhanallah. Kalau mau tenang hidupnya, indah dalam hidupnya, maka belajarlah ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat adalah ilmu kedamaian. Tidak menyalahkan siapa-siapa. Siapa mau disalahkan? La ilaha illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Di dalam ilmu ma'rifat itu semua tadi yang tiga tidak ada semuanya. Saudara, tidak perlu kita mencari-cari kesalahan agama lain. Mari kita yakini agama kita, kerjakan agama kita. Kalau kita masih mencari kesalahan agama orang lain, itu artinya kita belum percaya, belum yakin, belum selesai agama kita sendiri. Stop. Kalau kita sudah meyakini agama kita, tidak perlu mengurusi agama orang lain. Bagimu, agamamu, bagiku, agamaku. Semoga kita istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.